Brock Lesnar akan return di Raw besok. AJ Styles akan muncul di Raw untuk klarifikasi. Pendapat John Cena tentang pensiun dari WWE. Dan masih banyak lagi. Selamat datang di Extra News, di mana kita akan bahas berita dan rumor terkini tentang WWE. Brock Lesnar akan return di Raw besok. WWE resmi ngumumin kapan The Beast Incarnate Brock Lesnar bakal muncul lagi setelah aksinya di Royal Rumble Riyadh bulan lalu. Lewat akun X resminya, WWE ngasih tahu kalau Lesnar bakal hadir di episode Monday Night Raw besok di Atlanta. Terakhir kali Lesnar muncul ya pas Royal Rumble itu, di mana dia masuk di nomor 22. Di situ dia sempat beberapa kali adu fisik sama mantan juara NXT, Obafemi, bahkan Lesnar yang ngelempar The Ruler keluar ring. Gara-gara itu, banyak fans yang nebak kalau Lesnar versus Obafemi bakal jadi menu utama di WrestleMania 2 Las Vegas nanti. Tapi pertandingan itu belum 100% dikonfirmasi. Sedikit info tambahan, setelah namanya sempat keseret di kasus hukum General Grant soal Vince McMahon, Lesnar akhirnya balik lagi ke WWE setelah absen 2 tahun. Dia muncul lagi di SummerSlam buat nyerang John Cena. Mereka berdua pun akhirnya tanding di WrestlePalooza dan itu jadi pertandingan singles terakhir Lesnar sejauh ini. Dia juga sempat main di Team Hill bareng Logan Paul, Bronson Reed, Bron Breakker, dan Drew McIntyre di Survivor Series War Games. Menurut kalian, ngapain nih Brock Lesnar hadir di Raw besok? Komen di bawah. AJ Styles akan muncul di Raw untuk klarifikasi. WWE udah ngumumin kalau episode Raw di Atlanta, Georgia besok bakal jadi ajang penghormatan buat The Phenomenal One, AJ Styles di tanah kelahirannya sendiri. Ada update baru juga yang muncul pas SmackDown kemarin. Pas lagi bahas Raw nanti di tengah pertandingan Aleister Black lawan Randy Orton, komentator Joti Sitor ngebocorin kalau Styles bakal bicara di depan WWE Universe buat terakhir kalinya. Kita belum tahu pasti Styles bakal ngapain aja di segmen itu. Styles emang baru aja kalah di pertandingan yang taruhannya adalah karir lawan Gunther di Royal Rumble Arab Saudi. Itu penampilan terakhirnya di TV. Tapi pas ngobrol bareng Stephanie McMahon di podcast What's Your Story, dia nggak menutup kemungkinan buat balik lagi ke ring. Katanya sih semua pegulat boleh kok balik dari masa pensiun, seenggaknya sekali lah ya. Menurut kalian, apakah AJ Styles akan kembali bertanding lagi? Komen di bawah. Pendapat John Cena tentang pensiun dari WWE. John Cena akhirnya resmi gantung celana denim bulan Desember tahun lalu setelah tur pensiun selama setahun buat ngerayain 23 tahun karirnya di WWE. Baru-baru ini mantan juara WWE ini datang ke premiere film Matchbox The Movie dan ditanya-tanya soal keputusannya ninggalin ring. Gulat itu sesuatu yang aku harap bisa aku lakuin selamanya. Tapi menurutku kita harus masuk akal dan paham kapan waktunya buat mundur, kata Cena ke Entertainment Tonight. Dia juga cerita kalau proses buat ngerancang, ngajuin ide, sampai ngejalanin tur pensiun itu makan waktu sekitar 3 tahun. Sampai akhirnya selesai tanggal 14 Desember kemarin di Washington DC. Cena ngerasa seneng banget karena menurut dia tahun terakhirnya itu sukses besar secara bisnis dan penonton pun terus bahas itu. Tur pensiun Cena kemarin sempat bikin heboh gara-gara dia jadi heel. Dia sempat hianatin fans buat gabung sama Dwayne The Rock Johnson dan Travis Scott selama awal sampai pertengahan tahun, sebelum akhirnya balik lagi jadi pahlawan setelah SummerSlam. Cena sendiri adalah salah satu dari sekian banyak bintang yang dipensiunin sama mantan juara dunia heavyweight Gunther. Gunther ini benar-benar pembunuh legenda ya. Dia bikin Goldberg submit di laga pensiunnya, terus bikin Cena menyerah di acara Saturday Night's Main Event Desember lalu, dan terakhir bikin AJ Styles pensiun lewat submission juga di Royal Rumble bulan Januari kemarin. Menurut kalian, apakah John Cena bisa segera kembali lagi? Komen di bawah. Liv Morgan akan pilih lawannya besok di Raw. Di Raw besok, kalian benar-benar harus pantengin dia. Soalnya pemenang Women's Royal Rumble 2026, Liv Morgan, bakal nentuin keputusan besar. Kira-kira dia bakal nantang Stephanie Fekir buat rebutin WWE Women's World Championship, atau malah pindah ke brand biru buat nantang Jade Cargill demi sabuk WWE Women's Championship di panggung termegah WrestleMania 2 di Las Vegas nanti. Nah, lewat akun X resminya WWE kemarin, Liv dipastiin bakal ngasih jawaban resminya di episode Raw besok. Semenjak menang Rumble bulan lalu, Liv emang rajin banget mantau para juara. Tapi di Raw kemarin ada kejadian menarik nih.
Kayaknya omongan dari La Primera, Stephanie Verker bikin Liv sampai speechless dan berkaca-kaca. Kabarnya sang juara dunia itu bilang kalau kontribusi Liv di dunia gulat tuh nggak ada apa-apanya dibandingin dia. Pedes banget kan? Kalau Liv milih Verker dan menang, dia bakal jadi juara dunia 3 kali. Tapi kalau dia milih Jade Cargill dan menang, ini bakal jadi momen pertama kalinya Liv megang gelar Women's Championship sepanjang karirnya yang gemilang itu. Menuju WrestleMania tahun ini, Liv sebenarnya udah punya banyak rekor gila, kayak jadi bintang cewek pertama yang menang Women's Crown Jewel Championship tahun 2024 dan jadi juara Women's Tag Team 4 kali bareng Raquel Rodriguez. Kita lihat aja pilihannya bakal gimana. Menurut kalian, apakah Liv Morgan harus pilih Stephanie Verker atau Jade Cargill? Komen di bawah. Tiffany Stratton akan berkompetisi binaraga. Tiffany Stratton lagi siap-siap buat naik panggung binaraga lagi nih. Bintang WWE umur 26 tahun ini bagiin info di TikTok kalau dia bakal tanding di kompetisi binaraga keduanya sekitar 9 minggu lagi. Tiffany jelasin kalau dia sebenarnya udah cinta sama binaraga jauh sebelum gabung WWE. Tapi dulu pas baru masuk WWE, dia ngerasa nggak mungkin bisa jalanin dua-duanya sekaligus. Nah, sekarang dia ngerasa waktunya udah pas. Dia bilang, sekarang aku lagi persiapan buat lomba binaraga keduaku. Aku pengen naik panggung lagi buat lihat progresku. Dulu pas baru dikontrak WWE emang susah bagi waktunya. Tapi sekarang aku ngerasa udah bisa nyeimbangin keduanya. Sayangnya, Tiffany masih ngerahasiain dia bakal ikut kompetisi yang mana. Tapi sebelum fokus total ke diet dan latihan binaraga, dia masih punya urusan gede di ring. Dia bakal tanding di Women's Elimination Chamber nanti di Chicago. Dia dapat tiket ke sana setelah ngalahin Chelsea Green dan Les Legend di SmackDown. Menurut kalian, apakah Tiffany Stratton harus fokus di WWE aja atau bagus berkarir di bidang lain? Komen di bawah. Terungkap video Vince McMahon kecelakaan. Polisi negara bagian Connecticut baru aja ngerilis rekaman body cam dari kecelakaan bulan Juli 2025 yang melibatkan mantan bos WWE, Vince McMahon. Di video yang didapat sama US Sun itu, kelihatan Vince lagi nyetir Bentley-nya kenceng banget jauh di atas batas kecepatan. Dia sempat nabrak bagian belakang mobil lain pas mau nyalip, terus nabrak pembatas jalan, sampai akhirnya minggir pas mau ditanyain polisi. Vince kelihatan linglung dan bingung gitu. Dia bilang ke polisi kalau dia nggak butuh bantuan medis, tapi dia kaget pas dikasih tahu kalau kecepatannya nyampe 115 miles per hour atau sekitar 185 km per jam. Alasannya sih dia lagi buru-buru mau nengok cucunya yang ulang tahun. Polisinya sampai bilang, "Aku capek ngejar kamu tancap gas terus." Vince pun ngejawab, "Aku nggak bermaksud kabur kok." Polisinya bingung kenapa dia ngebut banget sampai nabrak orang. Pas ditanya apa dia lagi main HP, Vince bilang enggak. Dia cuma beralasan udah lama nggak nyetir aja. Vince bahkan sempat ngatain dirinya sendiri tua bangka bodoh pas nyerahin surat-surat ke polisi. Dia sempat nanya ada yang luka atau enggak, dan pas dibilang nggak ada, dia ngerasa itu sebuah keajaiban. Akhirnya Vince didakwa karena nyetir ugal-ugalan, tapi bulan Oktober kemarin diputusin kalau dia bisa ikut program pra-peradilan asalkan nyumbang $1.000 ke yayasan amal dan berjanji bakal nyetir dengan surat-surat yang lengkap ke depannya. Kalau dia lancar ngejalanin program itu, dakwaannya bakal dihapus dalam setahun. Menurut kalian, apakah Vince McMahon perlu bangun perusahaan gulat baru untuk saingi WWE? Komen di bawah. Ya udah gitu aja video berita hari ini. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena aku pengen 20.000 subscribers di bulan ini. Tolong bantu. Yes boy. See you. Love is a game we play incognito. Forbidden fire on Nico. Burning for love we can.